Shalom, salam anugerah Tuhan. Minggu, tanggal 27 Agustus tahun 2023. Sebagai renungan firman Tuhan bagi kita. Apa motivasimu mengikut Tuhan? Kalau kita perhatikan dalam Alkitab, sewaktu pelayanan Tuhan Yesus banyak orang menjadi percaya dan mengikuti Tuhan Yesus. Kemana saja Tuhan Yesus melayani maka berbondong-bondong orang datang dan menyaksikan mujizat yang terjadi sampai-sampai Tuhan Yesus harus menyingkir ke tempat yang sepi untuk menghindari kerumunan orang. Namun dari sekian banyak orang yang mengikut Yesus, tidak semua memiliki motivasi yang tulus. Sadar atau tidak, sampai saat ini ada banyak motivasi orang untuk mengikut Yesus. Ada yang ingin selamat dari kebangkrutan, ada yang ingin sembuh dari sakit penyakit, ada yang ingin memperoleh berkat. Akhirnya Yesus bukan lagi menjadi Tuhan baginya. Hanya sedikit yang benar-benar mencari Yesus dengan motivasi untuk mengenal pribadinya yang penuh kasih sungguh-sungguh. Hari ini mari kita lihat betapa kecewanya Yesus akan motivasi orang yang salah dalam mencari Dia. Yohanes 6 ayat 24-26, 60-71. Ayat 24, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ayat 25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" 26 Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." 60 Sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" 61 Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?" 62 Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? 63 Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. 64 Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. 65 Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." 66 Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. 67 Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" 68 Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." 69 Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. 2. Motivasi yang salah. 1. Ikut Yesus hanya cari mujizat. Kalau kita baca pasal ini dari awal ayat 1-15, mereka mengalami pengalaman luar biasa ketika Tuhan menggandakan 5 roti dan 2 ikan, sehingga 5.000 orang lebih bisa makan bersama sampai kenyang bahkan sisa 12 bakul. Beberapa saat kemudian ayat 16-21, mereka melihat sosok Yesus berjalan di atas air. Kedua peristiwa besar ini mengundang semangat banyak orang mencari Tuhan Yesus. Sayangnya, motivasi mencarinya bukan karena percaya atau karena telah mengenalnya secara pribadi tetapi untuk sekadar urusan mujizat. Tentu Tuhan dapat memberikan segala mujizat yang kita butuhkan. Namun bila itu yang menjadi motivasi utama kita mengikut Tuhan, maka itu tidak akan pernah bisa menolong kita untuk mengenal Tuhan dan kehendak-Nya dengan benar. 2. Ikut Yesus hanya agar kebutuhan terpenuhi. Orang-orang ini disebut sebagai kerumunan orang banyak dan bukan orang yang berkomitmen mengikut Yesus. Mereka adalah penggemar Yesus dan bukan pengikut Yesus. Bukan berarti kalau kita mengikut Yesus maka kita tidak akan mendapatkan berkat-berkat-Nya. Sebab faktanya, Yesus tahu kebutuhan mereka dan tanpa diminta para murid dan orang banyak, Yesus melakukan mujizat untuk memenuhi kebutuhan mereka yang artinya Yesus peduli akan kebutuhan kita. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir akan apa yang kita perlukan. Karena itu disediakan Tuhan bagi kita yang mau mengikut Dia dengan tulus.
Seperti dituliskan dalam Matius 6 ayat 32-33. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mencari Yesus hanya untuk mengejar kebutuhan jasmani, maka kita menjadi penggemar Yesus dan bukan pengikut Yesus. Dan orang yang mencari Yesus untuk berkat saja maka mereka tidak dapat menerima pengajaran yang keras. 3. Hanya ikut-ikutan. Kekristenan kita jangan hanya ikut-ikutan atau karena keturunan. Bukan karena kata orang Yesus hidup. Mujizat itu nyata tapi alami sendiri. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Hal inilah yang akan mengubah hidup kita. 3. Yesus menegur motivasi yang salah dalam mengikut Dia. Kenapa mereka sampai sibuk mencari Yesus? Mereka tahu Yesus sanggup melakukan berbagai mujizat. Mereka pun bergegas mencari Yesus. Setelah sampai di seberang, mereka pun bertemu dengan Yesus di sana. Tapi apa kata Yesus kepada mereka? Ayat 26 Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Perhatikan, Yesus menegur mereka karena motivasi mereka untuk mencari Yesus sesungguhnya salah. Mereka bukan mencarinya karena mengerti apa maksud di balik segala mujizat dan keajaiban yang dilakukan Yesus, tetapi karena mereka hanya membutuhkan pertolongan semata. Bukan karena mereka ingin mengenal pribadi Yesus sesungguhnya. Bukan karena mereka peduli pada kehendak Yesus, namun semata-mata karena mereka ingin kebutuhan mereka dipenuhi. 4. Motivasi yang salah tidak bertahan lama. Banyak yang memiliki motivasi yang salah dan akhirnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Kalau kita teruskan membaca dari ayat 27-59, Yesus meluruskan apa yang seharusnya mereka kejar. Apapun hal fisik yang kita kejar di dunia ini, kesuksesan, kesembuhan, ketenaran, kesehatan, apapun juga pada akhirnya semuanya akan binasa seperti yang Yesus katakan dalam ayat 27, bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah, dengan meterainya. Yesus berusaha mengalihkan perhatian mereka dari hal yang sementara kepada hal yang rohani dan kekal. Di ayat 34 mereka berkata, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Ayat 35 kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Sesungguhnya roti yang kita cari, kepuasan yang kita cari itu ada dalam Yesus. Karena apa yang ditawarkan dunia dan apa yang kita pikir akan memuaskan kita itu akan mengecewakan kita. Kalau ada berkat atau kemenangan tetapi tanpa Yesus maka itu akan mengecewakan dan sifatnya juga fana. Tuhan Yesus meneruskan bahwa Dialah hidup itu. Dalam ayat 54-57, yang biasa dibacakan pada saat perjamuan kudus, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku." Mereka tidak mau mendengar. Mereka marah dan bahkan meninggalkan Yesus saat Yesus tidak memberikan apa yang mereka mau. Mereka tidak mau melihat kebenaran. Ayat 60 sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Mereka tidak tahan dengan perkataan Yesus yang mengarah pada kekekalan. Karena di ayat sebelumnya Yesus berkata, "Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal." Makanan yang dapat binasa, dalam ayat ini berbicara tentang hal-hal yang fana dalam hidup kita seperti berkat dan mujizat secara jasmani, kesembuhan, kesehatan, kemakmuran, maka itu semua akan binasa lagi. V.
Yesus butuh orang yang berkomitmen jadi murid sejati. Ayat 66-69 mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Yesus tahu bahwa banyak pengikutnya yang bersungut-sungut karena perkataan kerasnya dan banyak yang mengundurkan diri. Dan itu adalah waktu yang tepat untuk menanyakan komitmen murid-muridnya, apakah mereka akan pergi juga. Disinilah murid-murid Yesus mulai mengerti intinya, yaitu percaya dan tahu. Percaya di sini artinya bukan sekedar percaya tetapi mempercayakan hidup. Dan tahu ginosko artinya bukan sekedar tahu tetapi mengenal secara intim. Lebih dari sekedar berkat atau mujizatnya, namun percaya penuh dan mengenal secara intim karena Yesuslah roti hidup itu. Dialah sang berkat, sang kehidupan dan mujizat yang terbesar yang kita miliki. Tuhan Yesus tidak melihat berapa banyak yang mengikuti dia, tetapi orang-orang seperti apa yang mengikuti dia. Orang-orang yang berkomitmenlah yang diinginkannya. Murid sejatilah yang diinginkan Tuhan Yesus, bukan jumlah banyak orangnya. Pertanyaan yang salah bagi gereja sekarang ini adalah berapa orang yang hadir. Seharusnya, orang-orang seperti apa yang hadir. Murid sejati adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Pertanyaannya, percaya Yesus sebagai apa? Kalau kita perhatikan orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang yang percaya Yesus. Tetapi percaya Yesus sebagai pemberi roti, berkat hanya sebagai penyembuh penyakit, hanya sebagai orang yang sanggup memenuhi kebutuhan mereka. Jadi sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai apa? Percaya Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Hanya Yesus yang dapat membawa kita ke sorga. Ayat 28-29 lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus dan percaya akan apa yang dikaruniakan Allah kepadanya. Ayat 63-65 rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Kata "dapat" dalam bahasa aslinya, kemampuan atau kuasa. Jadi tidak seorang pun memiliki kemampuan atau kuasa untuk datang pada Yesus. Itu hanya karena Allah yang mengaruniakannya. Itulah sebabnya Yesus tahu di antara mereka ada yang tidak percaya. Kalau kita melihat ada saudara kita atau kenalan kita, siapapun dia, jika akhirnya ia meninggalkan Yesus, bisa saja memang Allah tidak menganugerahkan kepadanya kemampuan atau kuasa untuk percaya. Namun, kita tidak boleh langsung menghakimi orang, karena yang mengetahuinya hanya Yesus. Yang harus kita lakukan adalah terus beritakan Injil, terus layani dengan firman-Nya. Walaupun kita melihat tidak ada perubahan-perubahan dari orang tersebut, mungkin saja nanti di akhir hidupnya dia percaya Tuhan Yesus. Seperti orang yang disalib di sebelah Tuhan Yesus, yang adalah seorang penyamun. Seumur hidupnya dia melakukan kejahatan dan tidak bertobat-tobat. Namun di akhir hidupnya dia bertobat dan menerima Yesus sebagai rajanya. Maka Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Orang-orang yang setia kepada Yesus sampai akhir apapun tantangannya. Mari kita menjadi murid Kristus yang sejati. Mau mendengar dan menerima pengajaran yang keras. Bukan hanya mau mendengar pengajaran yang enak didengar telinga dan mengademkan hati. Firman Tuhan itu bukan hanya berisi janji-janji Tuhan, tetapi juga berisi teguran dan nasihat. 2 Timotius 4 ayat 2. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Para murid-murid tiba pada satu titik yakni berkomitmen mengikuti dan melayani Tuhan Yesus.
Orang banyak hanyalah ingin berkat-berkat jasmani saja. Hanya ingin enaknya saja. Tetapi ketika diperhadapkan dengan kesulitan, mereka tidak lagi mau berkomitmen. Murid yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus ketika ditanya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Simon Petrus menjawab, "Tidak." Mereka tetap berkomitmen mengikuti Tuhan Yesus karena mereka termotivasi bukan oleh faktor-faktor eksternal melainkan dalam hubungan kasih dengan Kristus. Banyak orang mengikuti Kristus pada waktu itu karena hanya ingin disembuhkan dari penyakit, atau karena ingin makan roti gratis. Mereka termotivasi ikut Tuhan karena faktor-faktor eksternal. Makanya komitmennya tidaklah kuat. Ketika Tuhan Yesus mengatakan perkataan yang keras tentang salib, mereka tidak tahan lalu meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka ingin enaknya saja ikut Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus yang tetap setia ikut Tuhan, yang berkomitmen ikut Tuhan dengan motivasi kasih bukanlah orang-orang hebat. Mereka hanyalah nelayan-nelayan yang tidak pandai seperti orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi lebih pandai daripada mereka, namun mereka tidak punya motivasi yang benar. Hasil dari komitmen murid-murid sangatlah luar biasa. Hingga sampai sekarang Injil diberitakan di seluruh penjuru dunia. John Maxwell pernah berkata, orang awam yang memegang komitmen bisa menghasilkan dampak luar biasa terhadap dunia di sekitar mereka. Memang orang yang motivasi tulus, pasti akan berkomitmen dan mereka yang berkomitmen akan lebih berguna dalam kerajaan Allah dibandingkan dengan orang pandai yang tidak punya motivasi kasih dan tidak berkomitmen. Amin. Tuhan Yesus memberkati.